Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Walhamdulillahilladzi qad amarna bil ukhuwah wa ta'awun wa nahana 'anit tafarruqi wa tanazu'. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan tunjina min adzabillah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda rasulillahi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kepada Allah Subhanahu wa taala fi kulli waqtin wa fi kulli hal, dalam segala keadaan kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita pasti tak mampu untuk menghitung nikmat Allah yang teramat banyak. Kepada Nabi Muhammad kita bersalawat, mencintainya, mengamalkan tuntunannya yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah agar kita selamat, bahagia dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Al-Mukarramun, para alim ulama, asatidah, Bapak Ibu sekalian, wabil khusus sahibul musibah, keluarga besar yang saya sangat kenal dengan baik adalah Bapak Syafril, putra almarhumah Allah yarhamha Ibu Hajah R.A. Siti Rohani binti Rasmi Santoso. Ibu Siti Rohani ini saya kenal dengan baik beliau. Semoga termasuk di antara kelompok insan yang memiliki tanda husnul khotimah. Amin. Rekam jejak beliau saya kenal dengan baik. Seorang ustazah juga, mengikuti taklim, dan pesan-pesan yang saya dapatkan ketika berkomunikasi dengan beliau adalah pesan-pesan dakwah, pesan-pesan agama. Sekilas tentang kematian orang beriman di hari yang baik. Mengapa saya katakan hari yang baik? Saya sempat bertanya tadi, almarhumah ini di bulan Ramadan sempat berpuasa. Bulan Ramadan, bulan yang dikatakan bulan ampunan, bulan yang dilipat gandakan ganjaran pahala dari amal soleh yang dilakukan. Kemudian usai bulan Ramadan, artinya beliau sempat menjalani puasa Ramadan di bulan Syawal ini, berpulang ke rahmatullah dengan sakit yang diderita. Sakit deritanya orang beriman itu menurut pesan Rasulullah SAW adalah salah satu cara Allah berikan kesempatan untuk menggugurkan dosa atau kesalahan-kesalahannya. Kita membaca hadis Bukhari Muslim yang sangat sering kita menyimak hadis ini. Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala husnin wala adha wala ghammin hatta syaukati yushakuha illa kafrahu biha min khotoyahu. Tidaklah satu musibah yang ditimpakan pada diri setiap muslim, penderitaan, sakit, kesedihan, gangguan, gundah hati, bahkan sekalipun duri yang menusuknya, kecuali menjadi penghapus dari dosa-dosa dan kesalahan-kesalahannya. Itu tandanya seorang mukmin menjalani puasa, masya Allah,
sakit yang diderita mengantarkan beliau pada husnul khatimah insya Allah. Dan kalau kita ditanya, pastilah kita juga saat berpulang nanti ingin meraih gelar husnul khatimah. Tanda yang lain, Allah takdirkan hari Senin, di mana Rasulullah juga berpulang ke Rahmatullah hari Senin. Ini bukan mencocok-cocokkan, tapi itu bagian daripada tanda-tanda. Selain amal soleh yang dibangun beliau dengan perjuangan yang sedemikian banyak, Allahu a'lam, kita berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pelipur lara bagi keluarga, harus ridho ikhlas dengan kepulangan beliau ke rahmatullah yang insya Allah nilainya husnul khotimah. Amin. Kita tidak pernah tahu kapan maut itu tiba menjemput kita. Bagaimana dengan kita nanti, kita tidak pernah tahu. Di kesempatan yang menjadi muhasabah untuk kita ini, pertama saya ingin menyampaikan pesan spiritual, pesan moral untuk keluarga yang ditinggalkan, tentu putra putri dan karib kerabatnya. Pertama, pastikan telah melakukan kewajiban sebagai ahli warisnya untuk menyelesaikan tanggungan beliau manakala beliau memiliki tanggungan. Dua, jika beliau memiliki amanah, wasiat yang baik, lakukan. Bukankah setiap perintah yang baik itu mengantarkan pada kemuliaan? Yang ketiga, lanjutkan kebaikan-kebaikan beliau yang telah beliau torehkan dan ajarkan pada keluarga ini. Beliau aktif di majelis ilmu, rajin bersedekah. Itu bagian di antara amal yang dilestarikan oleh keluarga. Maka mengalirkan pahala untuk beliau dan juga bagi pelakunya, anggota keluarga. Yang keempat, menyambung silaturahmi pada karib kerabat dan juga orang-orang yang pernah dekat dengan beliau. Tentunya orang-orang yang soleh, sebagaimana Allah perintahkan kita supaya bersama dengan orang-orang yang soleh. Quran surat At-Taubah surat 9 ayat di nomor 119. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah dengan orang-orang yang benar. Siapa orang yang benar itu? Orang yang benar ahlul khair, orang yang baik, orang yang soleh. Mereka pecinta ilmu, perindu surga, ahli ibadah, ahli taat, ahli taubat, ahli syukur, ahli sabar, ahli Quran, ahli silaturahmi, ahli kebaikan. Kita jumpai mereka di antaranya di majelis ilmu yang merupakan taman surga. Semoga kita yang hadir di takziah malam hari ini pun termasuk adalah orang-orang yang dikatakan ahlul khair. Amin ya rabbal alamin. Kalau ngomongin ahlul khair itu kita ingat dengan syair yang disampaikan sahabat Ali bin Abi Thalib. Kalau kita renungkan, kita akan meneteskan air mata sekaligus menjadi motivasi buat kita. Waladatka ummuka ya ibna adama bakian wan nasu haulaka yadhakuna surura. Ibumu wahai Bani Adam telah melahirkanmu dalam keadaan engkau menangis, sementara orang-orang di sekitarmu tertawa bahagia. Kita sudah merasakan saat orang tua kita bercerita, nak, waktu kau lahir semua gembira bahagia. Sama ketika anak kita lahir, cucu kita lahir, kerabat lahiran, tetangga lahiran, kita merasakan hal yang sama. Si bayi lahir menangis, tandanya hidup. Orang-orang di sekelilingnya tertawa bahagia, ungkapan ikut merasakan kebahagiaan. Syair itu yang menggetarkan hati kita adalah penutupnya. Fa'mal liyaumika antakuna idza bakau fi yaumi mautika zahikan masrura. Maka jadilah engkau orang baik. Bahasa yang umum orang sering mengatakan do your best, do right now. Pokoknya jadi orang baiklah engkau.
Sehingga di hari kematianmu orang-orang menangisi kepergianmu, sementara engkau tertawa bahagia menggenggam gelar husnul khotimah. Saya merasakan almarhumah termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Kita juga sudah merasakan orang-orang soleh ketika berpulang ke rahmatullah meneteskan air mata kita karena merasa kehilangan, karena dia orang baik. Ketika ulama berpulang ke rahmatullah, orang soleh berpulang ke rahmatullah, sama kita merasakan hal yang sama. Pertanyaannya adalah, bagaimana dengan kita nanti? Jawabannya apa Bu? Jawabannya Bu? Insya Allah. Karena cepat atau lambat kita pasti berpulang ke rahmatullah. Jadi selagi masih ada kehidupan, kalau tidak kita ukir dengan kebaikan, alangkah ruginya kita. Sementara kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi esok pagi. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Dan tidaklah ada seorang pun yang tahu dengan pasti apa yang akan dia lakukan esok pagi. Sementara tidak ada seorang pun yang tahu di bumi mana dia akan mati. Allahu a'lam. Di bulan Ramadan saja Bapak Ibu, mungkin juga kita merasakan ya kesedihannya orang-orang yang dekat dalam keluarga kita, mungkin sahabat, teman berpulang ke rahmatullah. Ibu-ibu ada nggak yang di antara jamaah kita berpulang ke rahmatullah di bulan Ramadan kemarin? Mungkin tetangga gitu, teman gitu. Sempat disolatkan di Masjid Al-Ikhwan barangkali. Qadarullah, beberapa peristiwa kematian itu terjadi di lingkungan kami. Salah seorang di antaranya pernah pula bareng umroh dengan kami. Itu kan ibrah, pelajaran, hikmah buat kita. Maka ingatlah surat cinta Allah untuk kita renungkan sebagai peringatan besar. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap jiwa pasti merasakan datangnya kematian, maka disempurnakanlah balasannya di hari kiamat nanti. Jika telah dipastikan masuk ke dalam surga, bebas dari neraka, itulah kemenangan yang sesungguhnya, kemenangan yang besar. Dunia hanyalah tipu daya yang melalaikan. Quran surat Ali Imran surat yang ketiga ayat di nomor 185. Izinkan saya melanjutkan pesan untuk keluarga yang ditinggalkan terlebih dahulu sebelum perenungan untuk kita semua. Wahai ahli waris yang ditinggalkan, pilihannya hanya satu buat kalian, yaitu menjadi permata hati generasi robani bagi orang tua kalian. Nggak ada pilihan lain. Sebab syaratnya doa diterima, terangkat menjadi pintu ampunan adalah ketika kalian menjadi anak-anak yang soleh dan solihah. Sebagaimana keumuman dalil yang sudah sering kita baca, hadis ini populer, familiar, kita akrab. Idza mata ibnu adam inqata'a amalu illa min thalas, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bi aw walidin shalihin yad'u lah. Tentang sedekah sudah saya sampaikan di awal tadi. Kalau beliau punya wasiat sedekah atas nama beliau, ilmu insyaallah akan mengalir. Dengan cara lain boleh cetak mushaf Al-Quran diwakafkan atas nama beliau. Itu ilmu yang luar biasa. Dan yang ketiga, doa anak yang soleh ini. Ketika kita menjadi permata hati bagi orang tua kita, bahagia orang tua kita. Sebab kalau kita nggak soleh, bagaimana doa kita terangkat dikabulkan Allah? Itu syaratnya. Anak soleh yang mendoakannya. Betapa bahagianya kalau anak-anak kita pun saat nanti kita tinggalkan, bahkan sejak hari ini sudah jadi anak-anak yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak yang menjadi permata hati kita. Sebagaimana doa yang kita mohonkan,
Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, anugerahkan kami pasangan hidup yang baik dan anak keturunan yang menyenangkan hati, dan jadikan kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Itu yang kita harapkan. Ini yang barangkali secara ringkas nasihat untuk ahli waris yang ditinggalkan. Jadi penerus, pelanjut kebaikan yang telah dicontohkan, ditorehkan oleh ibunda dan ayahanda. Ini ringkasnya. Sekarang pesan untuk kita semua Bapak Ibu sekalian. Kira-kira bekal kita menghadap Allah sudah cukup atau belum ya Pak? Sudah cukup Pak bekal kita menghadap Allah kira-kira? Katakan sejujurnya, jangan ada dusta. Saya mengatakan bekal saya masih sedikit. Ibu-ibu yang di dalam bekal sudah cukup belum menghadap Allah? Ada yang berani tunjuk tangan bekalku sudah cukup ada? Itu jujur. Coba bayangkan seorang Mu'ad bin Jabal, juru dakwah Nabi, bisa kita katakan ring satu Rasulullah, dijamin ahlul jannah, sering menangis terseduh-seduh. Maka sahabat yang lain bertanya pada beliau, lima ya bakika ya Mu'ad, mengapa engkau sering menangis wahai Mu'ad? Beliau menjawab, lianna Allah azza wa jalla qabadha qabdataini wahidatan ilal jannah wal ukhra ilan nar. Karena Allah azza wa jalla hanya mencabut dua jenis nyawa saja. Satu dimasukkan ke dalam surga, satu lagi dimasukkan ke dalam neraka. Fa ana la adri min ail fariqain. Dan aku tidak tahu nanti dimasukkan kemanakah diriku ini, masuk surga atau masuk neraka. Coba bayangkan sahabat yang satu ini. Tentu kita tidak bisa membandingkan ya, tapi itu kan menjadi pesan spiritual, pesan moral, pesan emosional untuk kita mempersiapkan bekal. Dan tidak ada bekal lain yang terindah kecuali adalah bekal takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekalah kalian, sebaik-baik bekal adalah bekal takwa, yang alhamdulillah kita masih fresh ngomongin takwa karena kita baru usai menjalani puasa Ramadan dan masih di bulan Syawal. Bahkan di antara kita masih punya tanggungan, mungkin ketika Ramadan kemarin sakit belum bisa menyelesaikan, mungkin ada yang dalam keadaan safar ya, atau sudah selesai Ramadannya tapi belum menunaikan sunnahnya, yaitu puasa Syawal. Karena masih ada silaturahmi yang cukup marak dalam kehidupan kita bermasyarakat ini, jadi belum bisa puasa Syawal. Ada yang baru mulai hari ini, tapi yang paling penting tentu kita tidak lupa kan, di bulan Syawal jangan sampai terlewatkan. Man shoma Ramadhana summa atba'ahu sittan min Syawalin kana kasyami dahri. Siapa yang puasa di bulan Ramadan kemudian melanjutkan puasa 6 hari di bulan Syawal, seolah dia puasa setahun. Masya Allah. Ini dia. Bapak Ibu sekalian, pecinta ilmu, perindu surga yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita ngomongin bekal yang masih sedikit ini. Kita melanjutkan saja apa yang sudah kita torehkan di bulan Ramadan. Karena kita kan semua ini adalah alumni Ramadan. Banyak tarbiyah yang kita dapatkan di bulan Ramadan. Kalau itu kita ukir dalam kehidupan kita, maka bisa dimaknai takwa itu sepanjang usia. Takwa tidak di bulan Ramadan saja, tapi sepanjang usia kita hendaknya kita mengukir takwa. Izinkan bertanya, ini durasi buat saya masih berapa menit lagi? 2 jam. Jangan kata Bapak yang berdepan. Kepanjangan ya Pak ya. Boleh setengah jam lagi Pak. Sebab ngomongin muhasabah kematian ini banyak serinya Pak. Saya pilihkan seri tentang takwa dulu ya, karena kita baru usai bulan Ramadan.
Saya melihat juga wajah-wajah takwa di sini. Amin. Sebab kalau nggak takwa nggak masuk surga. Bukan Ustadz Anwar yang bicara ini, Allah yang mengatakan. Tapi kalau takwa itu pasti hidupnya bahagia, pasti masuk surga. 3 hal saja saya ngomongin tentang takwa ya. Karena ini kajiannya cukup panjang ini ngomongin takwa ini, Masya Allah. Bisa 1 semester nih ngomongin takwa ini. Kalau ta'lim di Masjid Al-Ikhwan 3 kali pertemuan tuh paling enggak itu. Baik ya. Jadi orang yang takwa itu pertama Masya Allah harus diyakini Allah pasti memberkahi hidupnya. Dan kalau kita sudah diberkahi Allah, apa enggak bahagia dia? Apa berkah ini maksud? Kokohnya akidah, benarnya tauhid itu berkah yang terindah. Bertambah kebaikan pertama tentang tauhidnya, akidahnya lurus, tidak bengkok. Tauhid yang lurus jaminannya pasti surga. Yang kedua, berkahnya apa? Berkahnya adalah ibadahnya istiqomah, bukan musiman. Ramadan magnetnya luar biasa ketika kita melakukan ibadah puasa dengan sejumlah amaliyah itu begitu mudah. Sebab apa? Setan dibelenggu. Di bulan Ramadan setan dibelenggu, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Tapi sekarang udah usai Ramadan, berarti setan sudah dilepas. Jadi jangan heran kalau salah parkir motor hilang. Baru dapat WA, Ustaz, padahal sudah double kunci itu. Dan kemarin Pak ada truk besar itu kan akinya 2 ya Pak ya. Di mana tuh dipasang aki truk itu Pak? Bukan di dalam kan? Nah, selesai itu Pak 2 aki Pak. Ini kisah nyata ini. Maknanya apa? Usai Ramadan tetap kita istiqomah jaga ibadah kita, itu berkah buat kita. Masya Allah. Makin besar perjuangannya makin tinggi nilainya. Al-jaza min jinsil amal. Dan yang ketiga berkahnya bagi orang yang takwa itu insya Allah Allah berikan pada dia akhlakul karimah, akhlaknya mulia, santun, tawadu, tutur katanya menyenangkan hati, menenteramkan jiwa. Orang yang nggak sombong. Itu berkah buat dirinya. Sebab dicintai Allah, dicintai makhluk, dicintai manusia. Tambahannya apa berkah? Alhamdulillah Allah berikan kemudahan, urusan, rezeki yang berlimpah. Apa bentuknya? Allahu a'lam. Bisa rumah megah, mobil mewah, hektaran ladang dan sawah, investasi terus bertambah, pendek kata semua serba indah dan wah. Alhamdulillah. Boleh jadi. Itu barokah. Tambahannya apa Bu? Punya istri solehah. Masya Allah. Nah ini ngomongin yang pertama, asbab takwa, Allah berikan berkah. Yang kedua, orang yang takwa itu Allah berikan pada dia solusi jalan keluar. Hidupnya tidak dalam kesulitan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah, niscaya diberikan kepadanya jalan keluar atau solusi dalam menghadapi problematika kehidupannya. Bahkan diberi rizki lewat arah yang tak disangka-sangka. Hidupnya tidak akan berkeluh kesah. Dia akan berkata malam yang indah, pagi yang cerah, hati bahagia, tak pernah resah, senang dan susah. Alhamdulillah, karena hidupnya untuk ibadah. Coba ulang Ibu. Malam yang indah, pagi yang cerah, hati bahagia, tak pernah resah, senang dan susah. Alhamdulillah, karena hidupnya untuk ibadah. Tolong ulangi Ibu. Tapi ingat yang saya bilang kan? Iya, Masya Allah. Dan puncaknya ahli takwa itu menjadi pewaris surga. Ini impian kita semua. Tilkal jannatul lati nurithu min ibadina man kana taqiyya. Dan surga itu hanya kami wariskan bagi orang-orang yang selalu bertakwa. Quran surat Maryam surat yang ke-19 ayat nomor 63. Kadang-kadang saya bertanya kepada para jamaah, beruntunglah yang lahirnya 1963. Beruntung yang punya nama Maryam. Sebab tadi itu surat Maryam surat 19 ayat 63. Ibu ada yang lahirnya 1963 Bu? Ada nggak di sini yang lahirnya 1963? Mana orangnya? Ibu calon ahli surga. Ada yang punya nama Maryam di sini?
Tolong kasih kabar pada saudara kita yang punya nama Maryam. Yang punya nama Maryam dia juga calon ahli surga, asalkan bertakwa. Jadi yang 963 harus bertakwa. Kalau nggak takwa ya nggak masuk surga. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu, lahir kapanpun kalau bertakwa pasti masuk surga. Dalilnya Quran surat Maryam surat 19 ayat nomor 63. Ini bekal terindah adalah bekal takwa. Nah, usai Ramadan kita merasakan semangat ibadah mulai berkurang. Betul atau benar, Bu? Betul atau benar? Magnetnya sudah beda ya. Nah, ini tantangan. Padahal kalau kita ingin merinci, sebenarnya ibadah di luar Ramadan itu lebih mudah, asalkan yang halal saja, selesai urusan, aman. Sementara di bulan Ramadan yang halal saja nggak boleh. Tahu halal, tempe halal, sop iga halal, sate kambing halal, nggak boleh siang hari. Itu bisa kita tahan. Dan lain-lainnya bisa kita tahan. Padahal itu halal. Di luar Ramadan, silahkan kapanpun, asal halal, nggak rugi, nggak kena dalil, nggak kena masalah. Tapi faktanya itulah setan sudah dilepas, nggak dibelenggu lagi. Padahal maksudnya apa? Sebagai seorang alumni Ramadan, tinggal melanjutkan amalan-amalan tersebut. Masya Allah. Jadi apa yang mesti kita lakukan untuk terus mempersiapkan bekal? Pertama tadi adalah menjadi ahli takwa. Enggak punya pilihan, harus jadi ahli takwa. Kalau ingin bertakwa, maka rumusnya adalah tidak pernah merasa puas dengan amal yang sudah kita torehkan. Kalau kita sudah merasa puas, maka kita akan jemu, kurang semangat, futur, dan seterusnya. Padahal kita sudah paham selamatnya kita, surganya bagi kita adalah ketika kita bertakwa. Maka Bapak Ibu sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, walaupun ini kesempatannya terbatas, izinkan mengingatkan diri sendiri dan jamaah sekalian, karena kita sudah dapat pelajaran hikmah dari peristiwa kematian, mestinya memunculkan rasa takut kita kepada Allah. Agar kita munculkan rasa takut itu terjaga adalah menjaga taubat. Itu kuncinya. Sebab dengan kita menjaga taubat, kita merasa dekat kepada Allah, ingin senantiasa diampuni Allah. Bukankah taubat itu luar biasa? Sampai diabadikan di Al-Quran dengan banyak ayat tentang taubat itu. Taubat itu kunci keselamatan. Saya nukilkan 3 ayat saja ngomongin taubat ini, karena ini penting untuk diingatkan. Pertama, Quran surat Al-Baqarah surat 2 ayat di nomor 222. Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang membersihkan diri. Ini kan luar biasa. Surat Al-Baqarah surat 2 ayat 222. Yang kedua, Quran surat Al-Furqan surat yang ke-25 ayat di nomor 70. Begitu indahnya ayat ini. Surat cinta Allah untuk orang yang benar-benar bertaubat kepada Allah. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Illa man taba wa amana wa 'amila 'amalan sholihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman kepada Allah dan beramal soleh, maka tergantilah seluruh keburukannya menjadi kebaikan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
Apa nggak sayang Allah kepada kita? Allah merubah kehidupan kita menjadi lebih baik dengan catatan kita sungguh-sungguh bertakwa dan membuktikan dengan amal soleh. Kemudian yang ketiga, ini ayat tentang taubat begitu banyak. Saya nukilkan 3 ayat saja, karena kita masih 1,5 jam lagi ya. Yang ketiga, ini ayat isyarat tentang taubat juga, supaya kita itu tidak menjadi orang yang suka memvonis orang lain, supaya kita tebarkan kebaikan, supaya kita berikan surat cinta Allah kepada siapapun yang hari ini masih bergelimang di lautan maksiat dan dosa. Quran surat Az-Zumar, surat nomor 39, ayat di nomor 53. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri sendiri, jangan putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa-dosa. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka pesan ayat ini, tidak boleh kita memvonis siapapun dengan kalimat yang berlebihan, karena kita tidak pernah tahu akhir kehidupan seseorang. Sekalipun hari ini dia masih bermaksiat, tapi bagi kita yang sudah di atas sunnah, sudah taat beribadah, jaga amalan kita, jangan tergelincir di akhir hayat. Karena memang ada peristiwa yang mengerikan yang dinukilkan dalam hadis berikut ini. Orang yang awalnya baik tapi berujung dengan su'ul khatimah. Kenapa? Lalai di akhir hayatnya. Inna rajula la ya'malu zamanat tawil bi amalin ahlil jannah thumma yuhtamu lahu amalu bi amalin ahlin nar. Dahulu ada seorang melakukan perbuatan orang-orang ahli surga. Amal solehnya luar biasa, seolah surga tinggal sejengkal di hadapannya. Apa yang terjadi? Jelang akhir hayatnya, dia melakukan perbuatan bodoh, perbuatan sia-sia. Kalau bahasa kita, iseng-iseng bermasalah. Itu akhir hayat dia, sedang bermaksiat, nyawanya dicabut, su'ul khotimah untuk dia. Ini yang kita takutkan. Maka kita senantiasa bermohon pada Allah supaya kita saat kapanpun diambil nyawa kita berpulang ke Allah dapat gelar husnul khotimah. Allahumma inni as'aluka husnal khotimah. Tapi hadis tadi ibrah buat kita. Maka jangan gampang memvonis orang sekalipun hari ini dia belum taat. Sebab setiap orang punya potensi kembali ke jalan yang benar. Dan kisah itu diceritakan juga dalam hadis berikut ini. Wa inna rajula la ya'malu zamanat tawil bi amalin ahlin nar tsumma yuhtamu lahu amalu bi amalin ahlil jannah. Sebaliknya dahulu ada seorang yang melakukan perbuatan orang-orang ahli neraka, tidak ada baiknya, buruk. Hampir sepanjang hayatnya melakukan dosa, seolah dosanya setinggi gunung sedalam lautan. Apa yang terjadi jelang akhir hayatnya? Mendapat hidayah, bertaubat kepada Allah, hijrah. Belum sampai tempat hijrahnya dia capai, maut sudah merenggutnya. Apa gelar untuknya? Husnul khotimah. Maka buat kita tebar kebaikan saja, seru orang dalam ketaatan, jangan benci orang, apalagi memvonis orang. Ini penting. Bapak Ibu sekalian, hadis tadi kan pelajaran besar buat kita. Ada orang yang awalnya baik akhirnya buruk. Ada orang yang awalnya buruk akhirnya baik. Kita pinginnya yang mana ya? Awal baik akhir buruk atau awal buruk akhir baik? Gimana Bu? Semoga kita termasuk yang awal baik akhir baik. Jadi jangan iseng-iseng bermasalah, jangan khawatir terjadi sesuatu. Ingat ya Bu, kau yang berjanji, kau yang menepati. Jangan bilang mengingkari ya. Kau yang berjanji, kau yang menepati, begitu. Masya Allah.
Jadi ngomongin taubat ini panjang sekali. Pesannya adalah jaga taubat kita. Di antaranya apa? Jangan biarkan malam berlalu kecuali kita memohon ampun kepada Allah. Karena ayatnya ciri orang takwa itu adalah melakukan ini. Kanu qalila minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Mereka itu sedikit sekali tidur pada waktu malam, jelang datang waktu fajar memohon ampun kepada Allah. Pastikan itu amalan kita jaga setiap hari. Quran surat Az-Zariyat surat yang ke-51 ayat di nomor 17-18. Paketnya apa, Bu? Bukan cuma istighfar saja, tentu tahajud dulu kan. Masya Allah, usai tahajud sempat kita istighfar. Kalau ingin saya tulis dalam sebuah syair, kira-kira kalimatnya begini Bapak Ibu. Ini syair yang saya buat nih. Bangun tidurku terus berdoa, di kamar mandi jangan lama-lama, sholat tahajud janganlah lupa, 100 kali istighfarnya. Hafal Bu? Hafal nggak? Jadi bangun tidur jangan langsung mandi, berdoa dulu. Jadi syair yang itu saya kritik tuh. Masa bangun tidurku terus mandi? Berdoa, sebab Allah kasih kehidupan kepada kita. Betul nggak? Jadi kasih tahu bangun tidurku terus berdoa. Di kamar mandi jangan lama-lama. Sholat tahajud janganlah lupa, 100 kali istighfarnya. Kata siapa? Kata kita semua. Iya, kata kita semua. Jadikan amalan tetap untuk kita ini. Pastikan keluarga kita melakukan itu. Kita usahakan. Bang Jamal. Ada yang punya nama Jamal nggak di sini? Bang Jamal itu artinya bagus Pak. Bangun jangan malas. Itu dia. Kalau sedang kerja Bang Jamal juga bangkit jangan malas. Bangkitkan semangatnya. Iya. Masya Allah, ini baru ngomongin taubat sudah panjang ya. Tentu taubatan nasuha. Bapak Ibu sekalian, saya lihat di sini banyak yang sudah usia senja ya. Bapak-bapak yang paling sepuh usianya berapa nih Pak? Pak Haji usia berapa Pak yang paling tua? Berapa Pak usia? 97 Pak. Berapa? Bapak usia berapa Pak? 88. Semoga Allah memberkahi usia Bapak dan kita semua, amin. Umur panjang, banyak amal kebaikan ya Pak ya. Masya Allah. Itu yang kita mohonkan pada Allah. Dan itu elok nian. Itu elok nian. Rancak bana kece orang awak, saya pisan kata orang Sunda, api tenan kata orang Jawa, bagus jasa kata orang Tangerang. Ya, cakep banget kata orang Betawi. Seperti kata Rasulullah kan, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik manusia yang panjang umurnya, banyak pula amal kebaikannya. Semoga kita termasuk di dalamnya, amin. Ini dia. Masya Allah. Kelas menjaga taubat jika betul-betul kita ingin selamat. Yang kedua, setelah kita menjaga taubat, yang harus kita perhatikan ini, jaga baik-baik Bu ya, penting banget nih ya, jaga istiqomah amaliyah kita, istiqomah aja, karena kita sudah jadi alumni Ramadan ini, jaga istiqomah amaliyah kita, istiqomah dengan amaliyah kita. Kalau kita sudah istiqomah, kita akan dapat surat cinta Allah nanti. Allah turun ke langit dunia mengabulkan doa hambanya. Istiqomah dengan tahajud, 3 doa dikabulkan. Yang minta ampunan, Allah beri ampunan. Yang punya persoalan, Allah berikan solusi. Yang punya hajat permohonan, Allah akan kabulkan doanya. Masya Allah. Nah, ngomongin istiqomah ini, rinciannya adalah 2 sisi. Kita tidak mencukupkan hubungan vertikal kita saja kepada Allah, lupa pada hablum minannasnya. Istiqomahnya ibadah mahdoh kita tunaikan, ibadah ghairu mahdoh atau amal sosial juga kita jaga. Karena Allah menjanjikan kehidupan yang baik ketika kita beramal soleh secara umum. Dalilnya Quran surat 16, surat An-Nahl ayat nomor 97. Man amila solihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuh iyana hayatan thayyibah wa natsiyanahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa beramal soleh, baik dia pria ataupun wanita dalam keadaan dirinya beriman,
niscaya Allah akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik. Hidup orang beriman dua sisi, dunia dan akhirat. Bahkan diberikan kepadanya ganjaran yang jauh lebih besar dibandingkan apa yang sudah dia lakukan. Apa yang sudah diamalkan, Allah bayar dengan lebih besar, lebih banyak. Yang kita sudah akrab dengan ayat yang satu ini, Allah balas bukan lagi 700 kali lipat, tapi tak terhingga. Contohnya ketika kita bersedekah, walaupun sekarang sudah bukan bulan Ramadan, ya tetap kita lanjutkan. Memang Ramadan itu nggak ada hitungannya, nilainya luar biasa. Tapi ayat ini kan berlaku sepanjang usia kita. Mathalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Quran surat Al-Baqarah surat 2 ayat 261 itu. Kita tidak mengejar pahala lagi sebenarnya, tapi ridha Allah. Tapi kan Allah kasih janji agar kita bersemangat untuk mengukir amal soleh kita dengan sedekah. Dan kalau ngomongin sedekah itu Bapak Ibu jangan dimaknai cuma dengan materi saja. Sedekah itu banyak cara. Dengan 5 hal kita bisa lakukan bersedekah itu. Yang punya harta sedekah dengan harta, yang punya ilmu sedekah dengan ilmu, yang punya tenaga sedekah dengan tenaga, yang punya kemudahan sedekah dengan kemudahan memberi pertolongan pada orang yang membutuhkan, yang punya doa sedekah dengan doanya. Alhamdulillah jika 5-5-nya bisa kita lakukan. Karena penyesalan itu muncul belakangan. Yang digambarkan pengen balik ke dunia supaya bisa sedekah. Sudah sering kita dengar ayat ini. Quran surat Al-Munafiqun surat yang ke-63 di ayat nomor 10 itu. Pengen balik ke dunia. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas sholihin. Ya Allah, seandainya Engkau berikan aku tenggang waktu sebentar saja, ingin rasanya aku balik ke dunia untuk bisa bersedekah dan jadi orang yang soleh. Maka jadikan ini sebagai amalan tetap kita. Tiada hari berlalu, setiap hari kita sedekah. Banyak lillahi ta'ala tidak mengapa, daripada sedikit tapi tak rela. Betul nggak Pak? Banyak lillahi ta'ala tidak mengapa, daripada sedikit tapi tak rela. Udah sedikit nggak rela pula lagi. Sebab itu cara kita untuk melindungi diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah akan ganti dengan balasan yang berlipat ganda, masya Allah. Ini penting. Jadi amal vertikal kita, ibadah mahdhu kita yang kita rinci tentu sangat banyak, sudah kita lakukan di bulan Ramadan. Lanjutkan saja, baik yang wajib maupun yang sunnah. Kenapa? Karena Rasul sudah kasih surat cinta juga untuk kita. Nggak ada jaminan ibadah kita yang wajib itu pasti diterima Allah semuanya. Sebab kadang-kadang kita lalai, kadang-kadang kita tergesa-gesa, istijal alias terburu-buru. Betul atau benar? Maka amalan sunnah kita itu sebagai penambalnya. Coba renungkan hadis qudsi berikut ini, hadis riwayat Bukhari ini. Ini dahsyat ini hadis. Wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya binawafil hatta uhibbahu. Dan hambaku yang terus-menerus mendekatkan dirinya kepadaku dengan amalan-amalan sunnah, maka aku semakin mencintainya. Maka sunnah bukan lagi sekedar impian, tapi sunnah menjadi kebutuhan dan kenikmatan. Masya Allah. Kelas vertikal itu amalan-amalan yang dikaitkan dengan tata cara mengikuti sunnah Rasulullah. Tapi jangan lupakan ibadah Ramadan, hubungan internal sudah, dalam keluarga eksternal juga dijaga dengan orang lain. Sebab kita tidak tahu doa orang-orang lain ini, masya Allah. Ketika dia dalam keadaan gaib mendoakan kita, padahal kita tidak tahu kalau didoakannya. Itulah sebabnya mengapa ada di Al-Quran satu doa yang luar biasa, mengikat persaudaraan yang kuat antara orang beriman. Jangan lupakan doa yang satu ini. Quran surat Al-Hasyr surat 59 ayat 10. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, ampunilah dosa kami, dosa saudara kami orang beriman yang telah mendahului kami. Bebaskan kedengkian atau kebencian di hati kami pada saudara kami. Ya Allah, Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Jangan lupa amalkan doa ini. Pastikan usai sholat fardu baca
Beri kabar doa ini untuk keluarga kita agar mereka mengamalkan doa ini. Juga untuk saudara kita. Quran surat Al-Hasyr surat 59 ayat 10. Itulah ikatan yang kuat antara orang yang beriman. Masya Allah. Kemudian saya harus meringkas ya Pak, sesuai dengan waktu yang diberikan pada kami ya. Masih asik nggak duduknya? Ini bisa 1 jam lagi. Oh gitu ya Pak. Kan besok masih ada malam kedua, ya masih ada malam yang ketiga ya Pak. Saya tutup nomor ini tadi apa Bu kuncinya? Taubat, kemudian beramal vertikal horizontal ya, hubungan yang baik hablum minallah hablum minan nas, dan yang terakhir ini penting untuk kita semua. Masya Allah, ini ayat indah luar biasa, yaitu tidak ada amal kita yang sukses kecuali dilandasi dengan ikhlas dan sabar. Apalah gunanya kita beramal banyak kalau bukan karena Allah. Dan itu peluang iblis untuk menggelincirkan. Bahaya kalau kita tidak ikhlas. Maka ikhlas itu yang buat setan takut. Setan tidak bisa mengalahkan orang yang ikhlas. Dalilnya Quran surat Al-Hijr surat 15 ayat nomor 40. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang terpilih, yaitu orang-orang yang ikhlas. Ikhlas itu mudah diucapkan. Bu, lanjutkan kalimatnya Bu. Ikhlas mudah diucapkan, harus diamalkan, gitu dong. Jangan susah. Iya, semoga ringan kita mengamalkannya ya. Kan kita sudah berikrar, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya sholatku, ibadahku, ingin merinci ibadahku apa saja Bu? Banyak. Ibadahku ya puasaku, ya zakatku, ya tilawahku, ya zikirku, ya silaturahmiku, ya doaku, semua. Uluran tanganku, interaksiku, bahkan hidup dan matiku, semuanya ku persembahkan untuk Allah Rabb semesta alam. Quran surat Al-An'am surat 6 ayat nomor 162 itu. Semoga kita dimudahkan Allah menjaga keikhlasan, amin. Semoga kita termasuk orang yang ikhlas, amin. Ini penting. Dan yang kedua, setelah ikhlas harus sabar. Nah, ngomongin sabar ini juga mudah diucapkan. Apa lanjutannya Bu? Harus dilaksanakan. Iya. Jangan bilang susah. Ucapan bisa jadi doa nanti ya. Saya lihat wajah-wajah sabar semua di sini. Masya Allah. Innallaha ma'asobirin. Ada yang punya nama sobirin nggak di sini? Ada yang punya nama sobirin nggak? Kalau punya nama sobirin, insya Allah lebih sabar ya. Masya Allah. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kabar gembira kepada kita semua Bapak Ibu sekalian. Betapa bahagianya ahli sabar itu. Tentu wasiat ini pertama untuk sahibul musibah, keluarga yang ditinggalkan, sabar dijaga. Menangis boleh nggak ketika orang yang kita cintai berpulang ke rahmatullah? Boleh nggak menangis? Boleh. Yang tidak boleh meratapi, keluar kalimat-kalimat yang menjadi dosa, dia nggak boleh. Nabi pun ketika istri beliau meninggal dunia, anak beliau meninggal dunia, beliau juga menangis, tapi tangisan kasih sayang. Maka ada tangis bahagia, ada tangis kesedihan, ada tangis kebahagiaan, ada tangis kasih sayang. Kenapa? Merasa kehilangan itu betul. Yang nggak boleh itu meraung-raung, meratapi kematian seseorang. Kalimat yang keluar, kalimat yang tidak dibolehkan. Seandainya begini dan begitu, itu yang tidak boleh. Iya, nggak boleh mengatakan seandainya dengan kalimat yang salah ini. Hati-hati ya. Maka Allah berikan kabar gembira, asalkan kita betul-betul menjaga kesabaran, walaupun kita menangis, tapi tangisnya tangis kasih sayang, mengingatkan kita kematian itu pasti akan tiba. Pesannya apa? Jaga ketaatan, tinggalkan kemaksiatan,
ridho dengan ketentuan. Itu sebenarnya esensi sabar itu. Bapak Ibu saya ulangi ya. Apa esensi sabar itu? Jaga ketaatan, jauhkan atau tinggalkan kemaksiatan. Dan yang ketiga, ridho dengan ketentuan. Musibah itu kan ketentuan Allah, ayatnya jelas. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Sungguh kalian pasti akan diuji dengan ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, kehilangan jiwa. Dan tidak ada buah-buahan atau negeri yang tandus, namun berikan kabar gembira pada orang-orang yang sabar. Jadi kalau mengalami musibah itu sudah sunatullah. Karena cepat atau lambat kita pasti akan mengalami juga. Sebelum kita sendiri akan berpulang ke rahmat Allah. Perhatikan firman Allah berikut ini agar kita kuat dalam kesabaran, sabar dalam taat, sabar menjauhi maksiat, sabar menerima doa dengan ketentuan Allah. Firman Allah Subhanahu wa taala Quran surat Az-Zumar surat yang ke-39 ayat di nomor 10. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang diberikan kepadanya pahala yang luas tanpa batas. Pertanyaannya Bapak Ibu sekalian, jadi orang sabar itu prakteknya ringan, enteng, gampang atau mudah? Bu, Bapak sekalian, jadi orang sabar itu prakteknya ringan, enteng, gampang atau mudah? Pakai insya Allah enggak? Insya Allah gampang, enteng dan mudah. Karena harus kita lakukan. Apa yang buat paling bahagia orang sabar itu? Ada potensi satu keluarga semuanya masuk surga karena ahli sabar. Ini bukan kata Ustadz Anwar, kata Allah. Perhatikan Quran surat 13 surat Ar-Ra'd ayat 23-24. A'udzubillahi samiil alimi minasyaitonir rajim. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Surga Aden yang masuk ke dalamnya bersama dengan orang-orang yang soleh adalah mereka orang tuanya, pasangan hidup, suami istri, dan anak keturunannya. Di setiap pintu surga malaikat mengucapkan kalimat yang menenteramkan jiwa. Selamat sejahtera atas kesabaranmu. Inilah akhir kesudahannya, kesudahan yang tak bertepi. Engkau menjadi penduduk surga. Semoga orang tua kita ahli surga, amin. Semoga kita dan istri kita, istri dan suami ahli surga, amin. Semoga kita dan anak keturunan kita semuanya ahli surga, amin. Quran surat 13 ayat nomor 23-24. Sering-sering ayat ini dibaca, direnungkan. Itu kata Allah di Al-Quran. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, izinkan saya tulis dalam sebuah syair. Ya, syairnya apa? Ingin kita dengan keluarga masuk surga semua, betul nggak? Syairnya begini Bapak Ibu sekalian. Hidup di dunia singkat dan fana, akhirat kekal selamanya. Tidak mengapa bahagia bersama jika bisa sehidup sesurga. Jangan bilang sehidup semati Bu, sehidup sesurga. Ya. Dunia singkat dan fana, akhirat kekal selamanya. Tidak mengapa hidup bersama asalkan sehidup sesurga. Itu kata Allah tadi Quran surat 13 ayat 23-24. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, kita bisa mengambil hikmah renungan takziah malam hari ini dengan berpulangnya ke rahmatullah orang yang kita cintai karena Allah, Ibunda R.A. Siti Rohani binti Rasmi Santoso. Kita iringi dengan doa orang beriman untuk saudaranya. Allahumma firlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha
wa akrim simat khalaha Allahumma ghsilha bil ma'i wal thalji wal barad Allahumma ij'al qabraha rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabraha khufratan min khufari niran Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, ampunilah dosa kami, dosa saudara kami yang beriman yang telah mendahului kami. Bebaskan kebencian di hati kami pada saudara kami. Ya Allah, Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Ya Allah, ya Tuhan kami mengambil hikmah muhasabah malam hari ini ya Allah, bahwa kematian itu pasti ya Allah, surga itu hak, neraka itu hak, nikmat kubur itu hak. Maka berikan jalan kebaikan untuk kami semua ya Allah. Kelak Engkau jadikan kami orang-orang yang termasuk wafat menggenggam gelar yang Kau berikan husnul khotimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khotimah. Allahumma rizukna taubatan nasuha qablal maut. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami rizki taubat nasuha sebelum kematian menimpa kami ya Allah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabit qulubana ala dini. Ya Rabb, ya Tuhan kami, Engkau yang membolak-balikan hati kami ya Allah, tetapkan hati kami kepada agamamu ya Allah. Kami merasakan nikmatnya ibadah di bulan Ramadan ya Allah. Kini kami berada di bulan Syawal ya Allah. Berikan pada kami kemudahan untuk menunaikan amaliyah yang bisa kami lanjutkan dengan puasa sunnah di bulan Syawal ini ya Allah, dan sejumlah amal soleh yang lainnya pula. Bahkan sampaikan kami dengan Ramadan di tahun-tahun yang akan datang ya Allah. Allahumma balighna Ramadan, Allahumma balighna Ramadan, Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah, ya Tuhan kami, kokohkan ukhuwah Islamiyah di antara kami ya Allah, saling mengingatkan dalam kebenaran dan kesabaran ya Allah. Jadikan kami pecinta sunnah ya Allah. Ya Rabb, ya Tuhan kami, kepadamu kami bernaung dan berlindung ya Allah. Kepadamu kami mohon pertolongan ya Allah. Berikan pada kami kemudahan dalam setiap langkah melakukan ketaatan ya Allah. Dengan pertolonganmu semua menjadi mudah ya Allah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali Engkau lah yang memudahkan. Dengan kehendak-Mu semua menjadi mudah ya Allah. Jadikan kami ahli syukur, ahli sabar, ahli taat, ahli taubat, ahli Quran, ahli silaturahmi, ahli kebaikan sepanjang hayat kami sampai kami kembali menghadap kehadirat-Mu ya Allah. Ya Rabb, ya Tuhan kami, jangan Kau uji kami dengan beban yang kami tak mampu memikulnya ya Allah. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, kami mengkhususkan doa untuk sahibul musibah ya Allah. Berikan kesabaran, keikhlasan, ketabahan untuk sahibul musibah, keluarga yang ditinggalkan ini, melanjutkan kebaikan yang pernah ditorehkan, diajarkan almarhumah ya Allah. Kami melihat kebaikan, kami pun bisa melakukan kebaikan ya Allah. Ya Rabb, ya Tuhan kami, jadikan kami termasuk hamba-Mu yang Engkau suruh dengan kalimat cinta-Mu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah pada Rabb Tuhanmu dengan ampunan dan keredoan. Masuklah ke dalam barisanku dan masuklah ke dalam surgaku. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu sekalian, pecinta ilmu penduduk surga, khususnya sahibul musibah, inilah sepenggal tausiah dan doa yang dapat saya sampaikan. Ada benarnya dari Allah, khilaf salah dari kami pribadi. Saya menyampaikan permohonan maaf. Semoga kita dijadikan hamba Allah yang istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Aku qouli hadza wal afu minkum wa ma uridu islam astata'tu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.